Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Baqarah ayat 129. Dulur-dulur seiman, dari firman Allah di atas, jelas kita ketahui bahwa Allah memfirmankan, mengabarkan tentang kesempurnaan doa Ibrahim untuk penduduk Makkah, tanah haram, di mana Ibrahim memohon agar Allah mengutus kepada mereka, yaitu penduduk tanah haram Makkah, seorang rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari keturunan Ibrahim. Doa mustajab ini sesuai dengan takdir Allah yang telah ditetapkan, yakni penunjukan Muhammad SAW sebagai rasul kepada orang-orang yang buta huruf dan juga kepada umat manusia serta keseluruhan serta bangsa jin. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya aku di sisi Allah ditetapkan sebagai penutup para nabi, dan sesungguhnya Adam akan dilemparkan atau diturunkan ke tanahnya, dan aku akan memberitahukan kepada kalian ikhwal awal mula mengenai hal itu, yaitu doa bapakku Ibrahim, berita gembira mengenai diriku yang disampaikan oleh Isa, serta mimpi ibuku dalam tidurnya. Demikian juga ibu-ibu para nabi, mereka bermimpi. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, Imam Ahmad juga meriwayatkan, Luqman bin Amir memberitahu kami, dia menceritakan, aku pernah mendengar Abu Umamah mengatakan, yaitu sebagai berikut, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah yang pertama kali menjadi permulaan kerasulanmu? Beliau SAW menjawab, doa bapakku Ibrahim, berita gembira yang disampaikan Isa mengenai kelahiranku, dan ibuku bermimpi bahwa dari dalam dirinya keluar cahaya yang menerangi istana-istana di Syam, Syria maksudnya. Dulur-dulur seiman, maksud dari hadis tersebut adalah orang yang pertama kali menyebut dan mempublikasikan dirinya di tengah-tengah umat manusia adalah Ibrahim. Dan nama beliau masih terus disebut-sebut dan populer di tengah-tengah orang banyak. Hingga Nabi Bani Israel, yaitu Isa putra Maryam pun menyebut dengan jelas namanya. Yaitu ketika Isa berdiri di hadapan Bani Israel, seraya berpidato sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah surat As-Saff ayat 6,
Yang artinya, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, membenarkan kitab yang turun sebelum aku, yaitu Taurat, dan menyampaikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Dulur-dulur seiman, karena itulah dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, doa bapakku Ibrahim dan berita gembira yang disampaikan oleh Isa putra Maryam. Sedangkan sabda beliau tentang yang artinya, dan ibuku bermimpi menyaksikan dari dalam dirinya keluar cahaya yang menerangi istana-istana di Syam. Itu ada yang mengatakan bahwa mimpi ibu Nabi Muhammad ketika sedang mengandungnya, kemudian mimpi itu diceritakannya kepada kaumnya sehingga tersiar dan populer di tengah-tengah masyarakat. Hal itu merupakan permulaannya. Dan penghususan Syam atau Syria sebagai wilayah yang diterangi cahaya ini menunjukkan kejayaan agama dan kenabiannya hingga negeri Syam tersebut. Oleh karena itu negeri Syam pada akhir zaman itu menjadi benteng bagi Islam dan para penganutnya. Dan di sanalah pula lah nanti Isa putra Maryam diturunkan, di mana dia akan diturunkan di Damaskus, pada menara timur yang berwarna putih. Hal ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, segolongan dari umatku akan senantiasa muncul membela kebenaran. Mereka tidak peduli dengan orang-orang yang menghina mereka dan juga orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Sedang mereka tetap dalam keadaan seperti itu, yaitu tetap membela kebenaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu disebutkan yaitu sebagai berikut, yang artinya sedangkan mereka berada di Syam atau Syria. Dulur-dulur seiman, firman Allah yaitu wa yu'allimuhumul kitab, yang artinya adalah dan mengajarkan kitab kepada mereka, itu maksudnya adalah Al-Quran dan Al-Hikmah wal Hikmah, yakni maksudnya adalah As-Sunnah. Demikian dikemukakan oleh Hasan Basri, Qatadah, Muqatil bin Yahyan, Abu Malik, dan lain-lainnya. Ada juga yang menafsirkan Al-Hikmah, itu maksudnya adalah pemahaman terhadap agama. Dan hal ini tidak ada perbedaannya. Dulur-dulur seiman, firman Allah wa yuzakkihim, yang artinya menyucikan mereka, itu maksudnya adalah Ali bin Abi Talha menceritakan dari Ibnu Abbas, maksud dari kalimat tersebut adalah yakni ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan tulus ikhlas karenanya. Sedangkan mengenai firman Allah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang artinya yang mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, itu menurut Muhammad bin Ishaq rahimahullah, itu mengatakan maksudnya adalah yaitu yang mengajarkan kebaikan, lalu mereka pun mengerjakannya. Juga mengajarkan kepada mereka ihwal keburukan, lalu mereka menjauhinya.
serta memberitahukan tentang keridhaan Allah terhadap mereka jika mereka mentaatinya. Sehingga mereka memperbanyak berbuat taat kepada Allah dan menjauhi segala maksiat yang dimurkai Allah. Sedangkan firman Allah yang berbunyi innaka antal azizul hakim, yang artinya sesungguhnya engkau maha perkasa lagi bijaksana, itu maksudnya adalah Allah atau dialah al-aziz, yaitu yang tidak dikalahkan oleh sesuatu apapun, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah al-hakim, yang bijaksana dalam segala perbuatan dan ucapannya, sehingga dia akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya karena pengetahuan, kebijakan, dan keadilannya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.